Assalamualaikum Sobat Football United. Dua kabar tentang dua pemain yang akan gue sampaikan di video kali ini. Pertama adalah Emiliano Martinez. Ini terkait dengan Andre Onana yang beberapa waktu terakhir ini terus dikaitkan dengan Manchester United. Ada kabar bahwa Emiliano Martinez ingin pindah dari Aston Villa. Dia ingin pindah ke Manchester United. Manchester United sudah melakukan pendekatan dan lain-lain, tapi semuanya masih juga tergantung dengan kondisi dari Andre Onana. Dan kabar terbaru dari Daily Telegraph dari Telegraph bahwa McGrath Mike ini mengabarkan kalau Manchester United saat ini tidak melihat atau mengupayakan atau tidak memproses kesepakatan terkait dengan Emiliano Martinez. Ini yang diinformasikan ya. Jadi gua pernah bahas juga bahwa Manchester United hanya akan bergerak kalau Andre Onana ini ada klub yang berminat secara konkret, artinya juga melakukan tawaran yang konkret yang sesuai dengan angka PSR, artinya tidak merugikan, dan itu berarti lebih besar daripada 30 juta euro. Di informasi sebelumnya dari Manchester Evening News ya, dikabarkan bahwa memang Manchester United ini masih berencana akan dengan Andre Onana. Ada hal yang dilihat dari sisi finansial dan tentu saja mungkin dari sisi kapasitas. Gue nggak tahu ini gue hanya menyampaikan beritanya bahwa tim kepelatihan dari Ruben Amorim masih akan mempercayakan penjaga gawang ini kepada Andre Onana. Dan angka dari tim Talk mengabarkan bahwa angka transfer bagi Emiliano Martinez yang saat ini sudah berusia 32 tahun ya, ini di angka 40 juta pounds. 40 juta pounds berarti sekitar 45-50 juta euro untuk Emiliano Martinez yang memenangkan FA Cup di tahun 2020, menang Piala Dunia di tahun 2022, menang Copa America di 2021-2024, dan penjaga gawang terbaik FIFA di tahun 2022-2024. Angka 40 juta pounds ini yang dikabarkan oleh tim Talk, berarti sekitar 45-50 juta euro. Menurut gue, kalau kabar ini betul yang dikatakan oleh tim Talk, angkanya sekitar 45 sampai dengan 50 juta euro, maka jelas Manchester United kalau ingin bergerak mendatangkan Emiliano Martinez harus melepas Andre Onana, menjual dulu, dan itu pun juga tidak bisa dengan kerugian PSR. Angkanya di sekitar 30 juta euro ya. Kalau kerugian PSR maka ya akan menambah dalam tanda kutip beban finansial, karena angka dari Emiliano Martinez ternyata tidak murah. Yes, kita kalau berbicara terkait dengan kemampuan, luar biasa. Kiper ini menurut gua memiliki materi yang dibutuhkan oleh Manchester United. Bukan hanya terkait dengan skill dan juga teknis, tapi juga karakter dan mental. Sangat percaya diri, sangat berpengalaman. Di sisi lain juga menarik untuk dianalisa ya. Jadi penjaga gawang 32 tahun dengan angka 45 sampai dengan 50 juta euro, itu angkanya kira-kira berapa lama dia bisa menjadi penjaga gawang di Manchester United. Karena klub saat ini dengan Ineos juga melihat proyeksi jangka menengah sampai dengan jangka panjang bahkan untuk investasi pemain yang didatangkan di Old Trafford. Jadi tidak hanya untuk semusim ya, seperti kayak liga di kompetisi lainnya ya kan, biasanya hanya semusim timnya bubar ya kan, semusim timnya bubar. Kalau untuk Ineos tidak seperti itu. Mereka juga melihat, dan ini juga hal yang harus diperbaiki sih sebenarnya ya dari situasi Manchester United di periode-periode sebelumnya, di mana terlalu jangka pendek ketika mereka berinvestasi mengeluarkan biaya transfer dengan angka terlalu tinggi hanya untuk 1-2 musim saja. Akibatnya apa? Kerugian, hutang, dan ini kan yang harus diperbaiki saat ini sampai dengan seterusnya di pergerakan Manchester United di bursa transfer. Ya, gue juga paham terkait dengan Andre Onana ada banyak kekecewaan, katakanlah demikian, ada juga pengharapan untuk bisa mengganti sang penjaga gawang, tapi secara realistis kalau tawaran konkret dari klub lain untuk Andre Onana di Manchester United tidak ada, tidak datang, tidak serius, di bawah ataupun ketika datang tapi di bawah 30 juta euro, ya ini bukan hal yang
yang bagus menurut gue bagi Manchester United karena bisa membawa justru kesulitan untuk periode-periode selanjutnya. Dan kabar terbaru ini terkait dengan Bryan Mbeumo dari Valentin Furlan dan juga Rudy Galletti dari Team Talk. Ini sudah semakin mendekati ya Sobat Football United. Manchester United akan membayar sekitar 63 juta pounds plus add-ons untuk Bryan Mbeumo. Kesepakatan personal sudah disepakati. Saat ini tinggal detail-detail final dengan Brentford. Ini hampir here we go menurut gua. Ini sudah sangat mendekati ya Sobat Football United. Angka 63 juta pounds ini berarti lebih tinggi sedikit dengan angka Matheus Cunha di angka 62,5 juta pounds. Tapi kan ya status atau situasi dengan Matheus Cunha ini release clause. Jadi memang harus ditebus. Sementara Mbeumo tidak ada release clause. Ini murni negosiasi dengan Brentford dari Manchester United. Dan seperti diinformasikan sebelumnya, Brentford juga melihat patokan itu dari kesepakatan Matheus Cunha. Matheus Cunha di angka 62,5 juta pounds. Mbeumo 63 juta pounds plus add-ons. Apakah ini angka yang misalnya terlalu tinggi atau seperti apa? Menurut gue ya, Mbeumo pemain terbaik Brentford. Luar biasa pencapaiannya musim lalu. Mencetak gol yang sangat banyak sekali ya Mbeumo di Premier League. Dan ya menurut gue wajar. Akhirnya angkanya pun juga setinggi ini. Di sisi lain Manchester United ini sangat spesifik. Mereka menginginkan Mbeumo dan hanya Mbeumo ya sebagai prioritas utama, sehingga ya wajar Brentford pun juga tidak secara mudah katakanlah untuk melepas Mbeumo. Mbeumo musim lalu fantastis, dia mencetak 20 gol dan juga 7 assist bagi Brentford di Premier League. Jadi secara total dia ini berkontribusi di 27 gol yang diciptakan oleh Brentford. Brentford sendiri secara total ini mencetak 66 gol. Jadi hampir 50% gol yang diciptakan oleh Brentford ini melalui kontribusi langsung Bryan Mbeumo. Ya kalau dari informasi yang gue dapatkan ini maka ini sangat dekat sekali. Here we go ini sudah sangat dekat. Dan kalau ini bisa terjadi bahkan sebelum bulan Juli, ini sesuatu yang fantastis menurut gue. Manchester United sangat dekat untuk mendatangkan pemain keduanya ya, pemain baru keduanya setelah Matheus Cunha. Dan apa yang akan dilakukan Manchester United selanjutnya sering dibicarakan, sering dikabarkan penyerang ini akan menjadi prioritas selanjutnya. Lalu ada juga pemain tengah. Gua tidak berpikir atau tidak memperkirakan Manchester United akan mendatangkan pemain untuk tim utamanya ya. Untuk tim utamanya artinya diproyeksi memang berada di 11 utama. Pemain di atas lapangan lebih dari 4 pemain. Menurut gue 3 maksimal 4 pemain. 4 itu sudah sangat maksimal sekali. Pergerakan di bursa transfer ini bukan hanya tentang mendatangkan pemain baru, tapi juga melepas pemain yang saat ini sudah ada dan tidak masuk ke konsep dari Ruben Amorim. Proyek proses untuk merombak skuad Manchester United sering dikatakan ini tidak bisa hanya terjadi 1-2 jendela transfer saja ya. Jadi butuh waktu, butuh proses juga. Dan sekali lagi proses itu bukan hanya mendatangkan pemain saja, tapi juga bagaimana melepas pemain. Kita lihat ya situasinya akan seperti apa. Ini sangat menarik. Sudah semakin dekat Manchester United untuk mendatangkan pemain keduanya. Dan untuk menutup kabar kali ini ada hal yang menarik ya. Tadi gue sebutkan dua pemain. Ada satu bonus nih. Dari Ekrem Konur dan juga Kauf Offside mengabarkan Manchester United menargetkan Joe Palhinha untuk menambah fisik dan juga pengalaman ke lini tengahnya. Red Devils Manchester United berlanjut berbicara dengan targetnya sebelum membuat pergerakan pemain internasional Portugal. Ruben Amorim ini sangat ingin memasukkan Palhinha ke kedalaman skuadnya ya, tapi pergerakan ini hanya bisa direalisasi kalau situasi finansial dari sang pemain ini sejalan dengan ekspektasi dari Manchester United. Palhinha bagi sobat Football United yang sudah mengikuti channel ini dari lama,
Dan ingat sekitar 3 tahun yang lalu gue pernah membahas terkait dengan Joe Palhinha yang pada saat itu belum pindah ke Bayern Munchen. Gue menyukai pemain ini. Gue pikir Joe Palhinha ini memiliki posisi terkuatnya ada di gelandang tengah atau gelandang bertahan. Dia memiliki pengalaman di Liga Inggris bersama dengan Fulham. Sebelumnya dia memperkuat Sporting. Dia cukup lama di Liga Portugal. Dan dia satu bangsa, satu bahasa ya dengan Ruben Amorim. Di tahun 2024 dia pindah dari Fulham ke Bayern Munchen dengan angka 51 juta euro. Saat ini valuasinya ada di angka 30 juta euro. Joe Palhinha sekali lagi, gue suka tipikal Joe Palhinha. Dia tipikal petarung ya. Joe Palhinha dan juga memiliki kualitas, artinya visi bermain. Dia juga bagus menurut gue, pergerakannya pun juga bagus. Dia sangat aktif bergerak, daya jelajahnya pun juga sangat tinggi. Dan gue pikir Joe Palhinha ini punya peluang untuk bisa masuk ke skema dari Ruben Amorim. Gua sambil melihat bagaimana Joe Palhinha ini bermain di Bundesliga ya, di heatmaps-nya memang lebih banyak di lini tengah bersama dengan Bayern Munchen, dan di Premier League pun juga demikian, lebih dominan bahkan di daerah gelandang bertahan. Pemain ini saat ini berusia 30 tahun. 29 menuju 30 tahun. Jadi dari sisi usia sebenarnya tidak masuk ya dari konsep Ineos. Namun demikian ya, kalau angka misalnya transfer dari Joe Palhinha ini bisa bisa tidak tinggi gitu ya menurut gue. Mungkin ada peluang, tapi gue tidak melihat ini ada kemungkinan yang tinggi untuk bisa mendatangkan Joe Palhinha. Gaji sendiri ya, dia ada di 192.000 euro per pekan. Ini angka yang cukup tinggi juga kalau melihat dari valuasi dia, usia, dan juga gaji per pekan. Menurut gue ini peluangnya kecil. Dan kalau memang Manchester United berminat untuk mendatangkan Joe Palhinha, menurut gue terlambat sih ya. Ini sudah terlambat momentumnya. Mungkin kalau kita berbicara terkait dengan 2-3 musim yang lalu mungkin itu lebih pas, tapi saat ini nggak sesuai sih. Tapi bisa saja terjadi. Menurut gue bisa saja terjadi kalau dengan status pinjaman. Nah, sekarang masuk nggak nih konsep peminjaman Joe Palhinha dengan Ineos ya, yang saat ini megang operasional sepak bola Manchester United. Kurang lebih seperti itu menurut Sobat Football United. Bagaimana? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Oh ya, jangan lupa nih ya, jangan judol. Sayangi keluarga, sayangi saudara, sayangi diri sendiri. Jangan judol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.